sahabat Sport 7. Bersama saya Alex Safira. Saya Muhammad Rahadian Fajar. Akan menemani sahabat semua di Hari Badminton Dunia yang bertepatan pada hari ini. Nah, sahabat juga udah dengar dong, Kevin Sanjaya baru memiliki pasangan baru yaitu Rahmat Hidayat. Karena Marcus Gideon yang sedang menjalani operasi. Nah, gimanakah chemistry pasangan baru ini? Kita akan ulas bersama pengamat bulu tangkis dan juga mantan atlet nasional Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa ikutan kuis yang berhadiah peralatan badminton dari Fly Power Official, Rumah Fly Power ID, dan @haryanto_RB. Pertanyaan kuisnya, tanggal berapa disahkannya Hari Bulu Tangkis Dunia? Kirim jawabannya di kolom komentar postingan terakhir Sport 7 dengan hashtag #Sport7_Hari Bulu Tangkis Dunia. Sebelum kita ngobrol dengan para narasumber, kita lihat dulu video berikut ini. Ganda putra bulu tangkis Indonesia, The Minions, harus berpisah untuk sementara waktu. Cedera yang dialami Marcus Gideon membuat Kevin Sanjaya akan berkompetisi dengan partner baru. Nama Rahmat Hidayat terpilih sesuai keinginan atlet berusia 27 tahun ini. Pergantian pasangan bukan hal aneh dalam karir atlet badminton sektor ganda. Pertukaran ini menjadi salah satu cara pelatih melakukan penyegaran kepada atletnya, sekaligus sebagai strategi tersendiri. So, seperti apa peluang baru duet Kevin dan Rahmat mendulang medali berikutnya? Taktik apa yang harus dijalankan tim bulu tangkis Indonesia demi meraih kembali gelar-gelar yang pernah digenggam? Oke, hari ini sahabat, bagi sahabat yang belum tahu, bertepatan pada Hari Badminton Dunia. Nah, dari Fajar sendiri nih, gimana ngelihat badminton yang sekarang itu juga semakin baik juga, terus juga memiliki bintang muda juga yang berpotensi, dan juga pasangan ganda yang mungkin sahabat itu belum tahu bagaimanakah cara pemilihannya, ya kan Fajar, betul, ya? betul, Jadi betul. memang di sini kita akan mengulas berbagai hal dari sektor ganda dan juga menurut narasumber-narasumber yang memang berpengalaman. Oke, langsung aja bisa kita undang, ada pengamat bulu tangkis yaitu Bung Daryadi dan mantan atlet nasional Kak Grecia Poli dan juga Agripina Prima. Halo, Bung Halo. Daryadi, Kak Grace, Mas Agripina. Oke. Oke. Kalau gitu, Fajar, menurut Fajar sendiri nih, tahu nggak sih sebenarnya ada World Badminton Day gitu? Kalau Jujur aku masih baru tahu ya, Betul. tapi aku membaca juga kayak ternyata hari ini. Kalau Fajar sendiri gimana? Jujur juga baru tahu, ini tuh baru diresmiinnya tahun lalu. Iya. Kayak gitu. Ternyata tahun lalu Betul, ya, dan tahun baru 2002. berusia berarti 1 tahun ya. 1 tahun, kemarin. betul. Iya. Dan juga memang mungkin semua kayak federasi juga mengadakan sejumlah event-event dan juga mungkin ada kompetisi untuk badminton untuk kedepannya. Dan juga peresmian badminton ini juga baru diresmikan oleh Indonesia itu tahun kemarin. Betul. Ya. Selain itu, badminton sendiri ini di Indonesia memang sudah sukses ya. Setelah sepak bola, badminton itu sudah meraih berbagai medali emas dari sektor ganda, ganda putra, campuran, terus betul, juga ganda putri. tunggal. Iya. Indonesia cukup Iya. ditakuti lah di Cukup mata ditakuti dunia. ya. Betul, betul. Benar. Jadi memang sebenarnya badminton ini tuh bisa dibilang kompetisi yang underrated ya sebenarnya. Underrated tapi bisa mendulang emas yang banyak juga. Betul, betul. Karena ini kan juga olahraga masyarakat, semua orang bisa main bulu tangkis,
gampang juga. Jadi cukuplah untuk atlet-atlet Indonesia berkembang gitu. Oke, sudah tersambung dengan Bung Daryadi, Kak Grecia Poli dan Mas Agripina. Kak Agripina, oke, halo, selamat malam, Bung Daryadi. Halo, Bung Daryadi. Halo, Bung Daryadi. Ya, halo. Halo. Mas Agripina, halo. Halo. Yo, halo. Halo, Sudah halo terdengar semua. suaranya? Iya, halo. Oh, kita juga ada Kak Grecia Poli, cuma masih... Oke, Bung Daryadi, Kak... Iya. Oh, sorry. Kak Agripina, apa kabar? Apa kabar? Baik, kabarnya baik. Kabarnya harus baik selalu. Oke nih Bung ya. Oke. Oh ya, maaf ya, untuk Kak Grecia Polinya tidak ada, tapi kita akan ngobrol-ngobrol. Oke. Sebelumnya kita mau mengucapkan selamat untuk Kak Grecia Poli atas pengangkatan PNS-nya dan juga atas kelahirannya. Nah, sebelum itu kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Bung Daryadi dan juga Kak Agripina. Dari Bung Daryadi nih apa kabar dan sekarang kesibukannya apa aja nih Bung? Iya, selamat malam. Ini juga ya, saat ini memang masih tetap mengawal pertandingan bulu tangkis, jadi komentator di televisi, dan kebetulan juga saat ini masih berjalan, sudah hampir 15 tahun mengawal perjuangan atlet-atlet Indonesia, dan besok masih harus mengawal pertandingan Kanada Open, masih panjang turnamen sebelumnya. Dan saat ini kebetulan lagi berada di Kudus, menyaksikan perjuangan anak-anak muda kita yang ingin bergabung di PB Jarum Kudus, ada ajang audisi. Jadi kita coba melihat bagaimana atlet-atlet muda yang saat ini sedang ditempa ataupun berebut tiket untuk menjadi bagian dari PB Jarum di Kudus ini, Mbak. Oke. Berarti Bung Daryadi ini memang benar-benar mengawal para atlet sampai ke Kudus, terus masih lanjut mengawal Kanada Open ya. Betul. Memang Bung Daryadi ini memang benar passionate banget sama bulu tangkis ya Bung. Kalau boleh tahu gimana tuh ceritanya bisa jadi pengamat? Apakah memang sudah dari kecil tuh udah ada hobinya? Sebagai ya, background saya kan memang kan wartawan. Jadi wartawan olahraga, spesialisnya kebetulan bulu tangkis menjadi liputan utama saya, dan saya sudah mengawal pertandingan bulu tangkis sejak tahun 1990. Di saat itu sudah melihat perjuangan anak-anak Indonesia di Asian Games Beijing tahun 90, termasuk ketika Olimpiade Barcelona tahun 92. Saat Alan dan Susi meraih medali emas pertama untuk Indonesia, kebetulan saya juga hadir meliput di sana, dan akhirnya dari situ juga terlibat untuk membawakan pertandingan di berbagai televisi, termasuk di Trans 7 ketika menjadi TV official Indonesia Open, dan terus berpindah-pindah televisi, iya gitu. Jadi memang dari perjalanan itulah akhirnya kita juga melihat bagaimana pasang surutnya bulu tangkis Indonesia paling tidak selama 30 tahun terakhir ini, dan saya juga membangun majalah bulu tangkis yang sebagai salah satu bagaimana upaya untuk bisa mengekspresikan diri apa yang menjadi opini-opini pun kreasi yang coba saya lakukan, yang sumbang sih itulah yang saya bikin. Kemudian juga buku-buku bulu tangkis ada sekitar 8 judul yang saya sudah buat, yang coba saya berikan untuk bulu tangkis Indonesia. Siap Bung Daryadi. Sebelumnya kami mohon maaf karena Kak Grecia Poli batal bergabung karena Kak Grecia Poli menghadiri pelantikan PNS. Sekali lagi selamat buat Kak Grecia Poli. Kita lanjut ke Mas Agripina. Kesibukannya apa aja nih, Mas Agripina? Ya. Saya kesibukannya masih muter-muter ke seluruh Indonesia, panggilan-panggilan main bulu tangkis. Masih membulu tangkiskan masyarakat Indonesia. Daerah mana aja yang belum dikunjungi
Mas Agri? Yang belum dikunjungi kayaknya alhamdulillah udah hampir semua di Indonesia. Wow, keren sekali ya. Alhamdulillah. Jadi bisa menjalani hobi sekaligus keliling Indonesia ya, Bung? Betul. Bung. Ya, karena emang Mas ini Agri, sorry. Oh, Bung, kayaknya tua amat sebagai Bung. sorry. Karena Siapa tahu nanti akan bulu jadi pengawat ya, kita tidak tahu ya. Bisa kan? Oke, untuk Mas Agripina sendiri nih, apa yang membuat Mas Agripina tuh menyukai bulu tangkis? Awalnya tuh gimana jadi atlet? Apa emang dari awal dari kecil udah sekolah bulu tangkis atau seperti apa tuh, Mas? Kalau saya pertama kali main bulu tangkis, kalau dibilang kapan bermain bulu tangkis, kayaknya sejak dalam kandungan perut ibu saya ya. Wah. Karena emang keluarga juga, papa juga bekas pemain bulu tangkis, terus ibu juga bekas pemain bulu tangkis juga. Jadi emang dari keluarga bulu tangkis. Jadi singkat cerita, pas ibu saya mengandung saya sekitar 3 bulan itu, ibu saya masih ikut pertandingan bulu tangkis, masih ikut tarkam-tarkam juga, membela perusahaan. Wah, keren Mas Agri. Keren banget Jadi ya. emang Dari kalau misalnya ditanya kenapa saya sejak kapan mulai bulu tangkis, kenapa saya cinta dengan bulu tangkis, mungkin dari kecil sudah didokterin dari keluarga bulu tangkis, jadi secara nggak langsung udah dari kecil dikenalin sama keluarga bulu tangkis, jadi langsung jatuh cinta dengan bulu tangkis. Wah, sudah mendarah daging ya Mas mendarah Agri. daging ya, lewat darah ini bulu tangkis ini ya. Bagi Kita Mas Agri ya. lanjut ke Bung Daryadi. Bung, Iya. ini headline untuk dunia badminton Indonesia, Bung. Ada pasangan baru, Kevin dan Rahmat, karena Marcus Fernaldi operasi, akhirnya digantikan oleh Rahmat. Gimana potensi mereka, Bung, kiprahnya? Apalagi sebelumnya Kevin dipimpin sama Marcus yang lebih tua, sekarang Kevin harus memimpin Rahmat yang usianya beda 7 tahun, Bung. Ya, kalau boleh saya flashback dulu bagaimana Kevin dan Marcus. Memang kebetulan saya juga terus mengawal dia sejak dari tahun 2017 ketika mereka tampil ya di berbagai kesempatan. Sampai dengan terakhir kemarin di Singapore Open, mereka kalah di putaran kedua. Kebetulan juga saya yang bawakan pertandingan. Dan terus terang memang itu buat saya itu menjadi ending yang paling kurang mengenakan bagaimana menyaksikan bagaimana ketika Kevin Marcus itu main benar-benar dalam posisi yang kurang enak ditonton sehingga kalah cukup jauh. Jadi ketika pasangan ini harus berpisah sebetulnya ketika sejak tahun 2022 kalau melihat grafik penampilan mereka memang kan sudah cenderung menurun. Terakhir mereka menjadi juara di Indonesia Open 2021 dan memasuki 2022. Mereka tampil di 7 turnamen, namun 4 diantaranya mereka kalah di babak awal. Dan terakhir di tahun 2021 mereka kalah langsung di babak pertama di French Open. Waktu itu kalah dari Lu Qingyao Yang Pohan. Dan di awal 2023 dalam satu kesempatan wawancara juga membawakan pertandingan, saya sempat melontarkan katakanlah semacam opini. Saya katakan kalau memang Kevin sama Marcus mau berpisah, saat inilah waktu yang tepat di awal tahun 2023. Kenapa saya katakan demikian? Kalau mau pisah, ya sekarang. Karena apa? Hitungan poin Olimpiade belum dimulai. Hitungan Olimpiade itu kan baru dimulai 1 Mei. Artinya kalau mereka mau berpisah di tahun 2023 itu, mereka masih punya kesempatan untuk katakanlah mencari pasangan baru, punya waktu 5 bulan, kalau nggak cocok bisa ganti gitu ya. Tapi faktanya kan mereka tetap jalan terus di tahun 2023, dan sempat main di 6 turnamen. Hasilnya dari 6 turnamen itu 4 turnamen mereka kalah di putaran kedua dan terbaik hanya sampai semifinal di Thailand Open. Artinya ini sebuah prestasi yang memang boleh dibilang adalah menjadi anti klimaks buat pasangan yang sudah 5 tahun menjadi penguasa di sektor ganda putra, dan yang terburuk memang di Singapore Open. Dan ketika akhirnya pasangan ini harus berpisah dengan alibi, saya katakan alibi entah benar atau tidak, Marcus harus menjalani operasi kah atau bagaimana, tapi pasangan ini saya melihat memang sudah
chemistry di antara mereka memang sudah tidak terjalin lagi, dan itu sudah terlihat jelas. Memang semua mata pun bisa menyaksikan penampilan mereka ketika berhadapan dengan pasangan Jepang. Itu sudah bukan lagi Minion yang pernah kita saksikan di tahun 2018, 2019. Jadi komunikasi di antara mereka sudah nggak jalan lagi. Jadi ketika di poin terakhir, ketika Takuro Hoki lakukan servis sudah dilepas saja oleh Kevin, itu menandakan bagaimana pasangan ini memang sudah sulit untuk dipertahankan kembali. Dan terlihat memang Kevin masih punya keinginan kuat untuk melanjutkan kiprahnya dengan usianya yang masih 27 tahun, artinya dia masih punya peluang katakan untuk terus melangkah. Tinggal dicarikan pasangan siapa yang paling pas buat Kevin. Dan ternyata pelatih kepala Harry Ipe memberikan kesempatan buat Kevin untuk memilih siapa yang paling pas gitu. Karena kalau mengorbankan pasangan yang lain atau pemain lain ini riskan gitu loh. Artinya pasangan-pasangan yang sudah pick kan ada Fajar Rian, Leo Daniel, kemudian Pramudia Yeremia, ya kan, kemudian juga ini yang tidak mungkin lagi mereka akan katakanlah dirotasi atau diganti. Karena sangat berisiko, karena mereka juga sama-sama sedang mengejar poin Olimpiade dan mereka sudah punya tabungan untuk itu. Artinya Kevin pun harus dicarikan pasangan baru dan yang dipilih adalah Rahmat Hidayat. Dan saya melihat mungkin orang bertanya ketika Rahmat Hidayat yang dipilih oleh Kevin, yang kebetulan memang sama-sama berasal dari klub yang sama, dari PB Jarum. Dan ini saya melihat memang di antara pemain-pemain lain, pemain-pemain muda, Rahmat Hidayat adalah pemain yang memang paling potensial untuk bisa mendampingi Kevin. Secara peringkat Rahmat kan sebelumnya berpasangan dengan Rehan ya. Jadi betul. Dia punya ada di peringkat 60. Jadi mungkin banyak yang bertanya, kalau Kevin dengan Rahmat dipadukan, ini seperti apa? Kita hitung-hitungan dulu poinnya. Mungkin banyak yang belum paham cara menghitungnya supaya mereka bisa tampil di turnamen. Betul, betul. Jadi rumusnya begini, ada BWF mungkin bisa saja nanti teman-teman buka di komputer, bisa dibuka di google.com, kemudian ketik national ranking BWF, nanti akan muncul. Di situ ada rumus cara menghitung kalkulasi, karena di situ dijelaskan ketika ada pemain yang mundur mungkin karena cedera atau katakan sudah pensiun dini, sementara yang satunya masih kepingin main, maka dicarikan pasangan baru. Jadi nanti ada player 1, player 2. Dimasukkanlah nama Kevin Sanjaya Sukamulyo, di situ kemudian masukkan player kedua Rahmat Hidayat. Jadi ketika kedua pemain ini nanti dipadukan kemudian dikalkulasi, maka yang muncul adalah Kevin memiliki poin saat ini 53.283. Sementara Rahmat Hidayat, kalau kita klik dan dia muncul peringkatnya atau poin ranking yang dia punya 20.330 poin. Dan ketika ini dipadukan dengan rumus yang digunakan oleh BWF, ini total poin yang mereka miliki adalah 29.445. Itu rumusnya. Ya. Jadi itu bisa silakan dibuka sendiri, nanti dibuka komputer dengan national ranking. Jadi ini yang digunakan ketika ada pemain yang baru dipadukan. Jadi ketika dipadukan dengan Rahmat, mereka berdua punya tabungan poin itu 29.445. Dengan posisi ini, kalau kita konversi dengan peringkat BWF yang ada, maka posisi mereka saat ini ada di peringkat 41 dunia. Ya, ada di 41. Jadi dengan posisi peringkat 41, di mana Kevin dan Rahmat bisa bermain, maka potensi besarnya adalah bisa bermain di level turnamen dari 100, itu mungkin bisa langsung masuk. Super 300 juga bisa langsung masuk. Sementara di 500, mungkin mereka harus bermain di babak kualifikasi. Jadi ini peluang yang mereka miliki. Saya kira Rahmat adalah pilihan terbaik buat Kevin saat ini. Karena dari sisi ranking ini sangat menolong. Jangan sampai peringkatnya terlalu jauh. Nanti ketika dikalkulasi, digabung peringkat keduanya terlalu jauh, maka Kevin nggak akan bisa main di turnamen BWF yang katakanlah mulai dari 300 sampai 500. Dan Rahmat sendiri masih terbilang muda, kelahiran tahun 2003, masih berusia 20 tahun. 20 tahun. Iya, artinya
dia masih punya masa depan yang panjang, masih punya power yang besar, dan itu dibuktikan ketika tahun lalu pun ketika dia dipasangkan dengan Pramudia saat tampil di Malang, dia sukses menjadi juara di Indonesia Masters Super 100 dan juga di Indonesia International Challenge. Artinya dia punya mental yang baik ya ketika dipasangkan dengan seniornya yang sudah lebih berpengalaman. Itu sudah dibuktikan saat berpasangan dengan Pramudia. Jadi pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau mereka main dipasangkan, mereka bisa main di mana? Ya artinya kan mereka harus memang bisa memilih-milih dulu pemain-pemain apapun turnamen yang levelnya mungkin 500, 300 ataupun 100. Dan peluang mereka untuk tampil di Olimpiade seperti apa? Mungkin pertanyaan berikutnya seperti masih bisakah mereka lolos? Bisa. Saya kira peluangnya masih sangat terbuka. Sangat-sangat terbuka. Karena apa? Hitungan poin Olimpiade kan dimulai tanggal 1 Mei dan nanti akan berakhir di akhir April 2024. Artinya baru 4 turnamen terakhir saja, 4 event terakhir yang dihitung poinnya. Artinya masih belum terlalu banyak poin yang didapatkan oleh pesaing-pesaing Kevin dan Rahmat, karena bagaimanapun Kevin dan Rahmat itu harus bersaing dengan teman-temannya sendiri. Karena apa? Kuota satu negara itu kan hanya 2 maksimal. Jadi walaupun Indonesia punya katakanlah 5 pasangan ada di peringkat 10 besar dunia, nggak bisa 5-5-nya main. Artinya hanya 2 maksimal. Artinya Kevin dan Rahmat harus bersaing dengan Fajar Rian, kemudian Leo Daniel, kemudian Bagas Fikri, dan juga Pramudia Yeremia. Artinya di persaingan mereka akan tetap terjadi di antara pasangan-pasangan ini. Dan pasangan senior Dedis, saya kira juga kalau ditanya apakah mereka masih kepengen main di Olimpiade, bukan tidak mungkin kalau mereka masih punya peluang. Tentunya kan akan ada 6 pasangan nantinya yang akan bersaing. Jadi nanti tergantung bagaimana Kevin dan Rahmat bisa memanfaatkan peluang, karena mereka harus kerja keras betul untuk bisa mengumpulkan poin, karena mereka sudah ketinggalan di 4 turnamen ke depan. Namun kan masih ada, katakanlah masih ada 11 bulan ke depan yang mereka bisa menabung poin, dengan catatan tentunya mereka harus bisa mendapatkan poin maksimal di setiap turnamen yang mereka ikuti. Namun pertanyaan berikutnya, apakah Kevin dan Rahmat bisa langsung klik, bisa langsung ketemu chemistry-nya? Gitu loh ya. Ini kan kalau saya mencermati hampir 5 tahun siaran mengawal Kevin dan Marcus, melihat mereka bertanding, entah sudah berapa puluh turnamen yang saya bawakan yang mereka lakukan. Kevin dan Marcus menjadi pasangan terlama di dunia yang menempati peringkat 1 dunia di sektor ganda putra. Sebelumnya kan yang terpanjang kita lihat ada Dedis, kemudian digeser oleh Leongdae Yuhyung-sun yang selama 2 tahun setengah, dan dari 2017 baru digeser oleh Kevin Marcus sampai 5 tahun. Dan ini belum, saya kira jadi sejarah tersendiri yang memang sulit untuk diulang lagi oleh pasangan manapun, pasangan yang sangat konsisten karena punya permainan yang sangat berbeda. Karena kalau kita lihat gaya bermain Kevin dan Marcus ini, saya katakan sangat di luar standar yang pernah pasangan-pasangan yang lain ada. Bagaimana Kevin begitu cepat bermain di depan, ditopang oleh Marcus yang sebagai pemain belakang, sebagai penggebuk, dan tentunya kita harapkan Rahmat bisa menggantikan pesan Marcus, peran yang pernah dimainkan oleh Marcus. Dan memang pertanyaan berikutnya, Rahmat ini juga kan pemain depan sejatinya, gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan dia bisa segera menyesuaikan diri untuk bisa mengambil peran yang pernah dimainkan oleh Marcus. Dan itu kalau kita melihat seperti apa nantinya memang terlalu dini untuk kita katakan, karena kita belum pernah melihat mereka tampil bersama di sebuah turnamen. Karena sejauh ini kan tidak mudah berpasangan dengan Kevin yang punya ciri khas permainan yang unik. Karena beberapa pemain yang pernah dicoba, kita lihat pernah ada Bagas, kemudian juga ada Aksan yang pernah coba berpasangan di Liga Jarum di Bandung. Waktu saya lihat juga nggak mudah ternyata memang ketika harus berpasangan dengan Kevin dengan ciri khas permainan yang miliki. Namun kita lihat dengan Rahmat yang punya tekad yang kuat, usia yang masih muda. Kalau kita lihat mudah-mudahan dia bisa mengimbangi pasangan-pasangan muda dari China seperti
Liang Wengkeng Wacang, itu juga kan seumuran dengan dia. Ini adalah pasangan-pasangan muda. Kemudian juga dari Malaysia juga banyak pasangan muda. Benar. Betul. Ya, dan mudah-mudahan kita sih tetap optimis. Yang penting bagaimana dua pemain ini bisa sama-sama meredam ego masing-masing. Karena ketika ada dua pemain yang tampil bersama, jangan sampai ada satu pemain yang merasa lebih superior dibandingkan yang lainnya. Walaupun Kevin pernah nomor 1 dunia, banyak prestasi yang sudah dia dapat, dia juga harus bisa meredam egonya, bisa membimbing Rahmat, karena kalau tidak Rahmatnya akan tertekan nantinya. Bagaimanapun Rahmat mudah-mudahan tidak tanggung ketika berpasangan dengan seniornya ini yang akan menjadi kunci, saya kira, bagaimana pasangan ini ke depannya mungkin akan terlihat nanti di antara 3 atau 4 turnamen yang sudah mereka ikuti di awal nanti. Sementara itu mungkin yang bisa saya coba paparkan nanti kalau memang ditanyakan. Siap. Jadi Rahmat justru harusnya terpacu ya berpasangan dengan Kevin Sanjaya seperti itu. Dan masih ada peluang untuk Kevin dan Rahmat ke Olimpiade 2024. Jadi uniknya Bung, mereka kan akan debut di Indonesia Master 2023 Super 100 di Medan ya. Tahun lalu Rahmat berpasangan dengan Pramudia jadi juara, dan mudah-mudahan tahun ini debut Kevin Rahmat bisa jadi juara juga seperti itu. Amin. Kita ke Mas Agripina. Tadi sempat disinggung masalah chemistry. Mas Agripina sendiri kalau untuk menyatukan chemistry dengan pasangannya seperti apa Mas Agri? Baik di luar maupun di dalam lapangan. Kalau menurut pengalaman saya untuk menyatukan chemistry di ganda putra itu harus di luar lapangan pun kita harus ikut berbaur ya. Maksudnya nggak cuma di lapangan doang kita kompak, jadi kita juga di luar lapangan pun harus kompak. Jadi misalnya kita di luar lapangan pun kita makan, keluar pun nongkrong bareng. Misalnya kita mau makan keluar pun makan bareng. Cari chemistry bukan cuma di dalam lapangan. Jadi biar kita chemistry dapat, ketika masuk di lapangan pun kita juga lebih enak, lebih nyaman. Karena kalau di ganda putra itu kita nggak bisa nih cocok di lapangan, tapi di luar lapangan pun kita nggak sejalan, nggak cocok. Itu bisa jadi masalah juga yang pernah saya alami ya. Jadi, makanya kalau di ganda putra itu harus benar-benar sudah seperti pacaran, tapi tanda kutip ya, bukan pacaran cowok-cowok ya. Betul. Maksudnya untuk saling memahami, untuk saling tujuan kita pacaran. Oke, tujuan kita mau juara. Ayo, yang penting kita harus sama ada saling nyaman dulu. Mungkin yang saya rasakan, yang saya tanggepin kenapa Kevin bisa memilih Rahmat nilai dari prestasinya Rahmat ya. Mungkin Kevin cocok juga dengan pribadinya Rahmat, dengan karakter di luar lapangan Rahmat. Karena kalau cuma cocok di dalam lapangan pun, ya kalau cuma cocok di dalam lapangan pun, di luarnya nggak cocok, nanti di luarnya malah bawa di lapangan malah jadi nggak fokus, nggak sinkron. Oke. Ya, kalau menurut saya ganda putra itu, apalagi di dalam sektor ganda, harus saling melengkapi di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Oke. Menurut Mas Agripina sendiri juga nih, bagaimana sih pertimbangan Mas Agripina tuh cara memilih pasangan ganda itu? Apakah lewat pelatih kah, atau Mas Agripina juga memilih itu personal, memilih itu sendiri? Nah, dan juga dari awal itu memang pengen ganda, dari sektor ganda, atau memang pengen pengen tunggal gitu? Waktu saya pertama kali masuk pelatnas itu sampai saya terakhir, saya belum pernah seperti Kevin ya. Mungkin prestasi saya nggak setinggi Kevin, jadi saya belum pernah milih pasangan tuh. Selalu dipilihin sama pelatih. Jadi yang saya coba lakuin, ya udah kalau dipilih sama pelatih pasangannya, ya kita harus saling, itu yang saya tadi bilang, harus pendekatannya bukan di dalam lapangan juga, tapi di luar lapangan pun kita harus sama-sama enjoy, sama-sama mendalami. Untuk yang dari awal saya main single apa double, kayaknya setiap pemain yang berlatih bulu tangkis, basic untuk utama di bulu tangkis kayaknya selalu latihan single dulu deh. Karena buat penguasaan lapangannya semua basicnya semua dari single. Tunggal. Nanti pelatih bisa melihat tuh, atau misalnya di single
wah di single prestasinya kurang bagus, atau di single tenaganya lebih besar, bisa pindah ke double. Itu tergantung pelatih yang bisa melihat. Oh, oke, baik. Berarti semua itu tuh tergantung dari pelatihnya sendiri juga. Tapi menurut Mas Agripina sendiri itu, Mas Agripina memang senang juga di ganda kah, atau ada kepikiran nggak untuk jadi single gitu maksudnya? Kayaknya iya, kayaknya dari awal juga saya pengennya sih main single ya, karena kan kalau juara hadiah juga buat sendiri. Siapa yang nggak mau hadiah dibagi dua, ya kan? Tapi kan dilihat dari kemampuan, dilihat dari proses latihan, gimana kita ada skill di mana, itu kan yang secara waktu nanti bisa kelihatan sendiri. Wah, ini kayaknya dari pukulannya, dari cara mainnya, dari gerakannya, kayaknya lebih bagus di double deh. Lebih masuk ke double. Oh, ini kalau misalnya single, emang tetap di single bola-bolanya. Karena kan single sama double, bola-bola itu beda banget, beda sekali. Oke, baik. Nah, untuk Bung Daryadi, durasi pasangan ganda itu tuh masanya tuh idealnya tuh selama, apakah ada waktunya kah? Ada waktu yang idealnya kah? Atau memang ya ininya aja, memang ya kalau memang udah klop ya akan dilanjutkan gitu? Atau mungkin malah lagi di puncak performance, Bung, mungkin aja di rotasi, Bung? Ya, saya kira memang itu tidak ada batasan waktu yang pasti kapan berapa lama seorang pasangan itu bisa jalan terus. Contohnya Fajar sama Rian itu dari 2014 mereka berpasangan. Jadi 9 tahun mereka berpasangan. Dan itu nggak pernah ganti-ganti, nggak pernah diputar-putar gitu loh. Jadi sampai akhirnya puncaknya mereka kan baru mencapai peringkat 1 dunia itu kan tahun ini. Artinya perjuangan mereka untuk dapat nomor 1 dunia itu 9 tahun mereka dapatkan. Gitu loh. Jadi berapa lama mereka harus ganti pasangan itu saya kira tidak, ukuran pastinya tidak ada. Karena pasti ketika berada di pelatnas kan ada yang memantau, ada pelatih di situ ya. Jadi ketika tadi ya, seperti yang dikatakan juga Mas Agripina, kapan menentukan menjadi pemain tunggal atau pemain ganda. Kalau melihat sejarahnya, Kevin pertama kali pindah dari nomor tunggal ke ganda, itu juga bukan kemauan dari Kevin. Artinya memang pelatih yang menyarankan dia untuk mencoba di sektor ganda, dan itu ada perlawanan dalam tanda petik, ketika penolakan artinya ya, ketika dia nggak mau pindah ke ganda gitu loh. Sampai dari PB Jarum, pimpinan PB Jarum pun menjanjikan kalau kamu nggak cocok di ganda, kamu boleh kembali ke tunggal. Itu penolakannya udah lumayan kuat ketika dia untuk dipindahkan dari tunggal ke ganda. Ternyata pelatih itu kan punya pengamatan yang lebih jeli bahwa anak ini punya potensi di ganda, dan itu terbukti. Ternyata ketika dia dipasangkan di ganda bersama Marcus, dan dia bisa mendekati peringkat 1 dunia selama 5 tahun dari 2017 kan sampai dengan awal 2022. Jadi artinya peran pelatih pastinya sangat-sangat menentukan, karena ini boleh dibilang dia kan menjadi seperti katakanlah orang yang dipercaya untuk meracik si A cocoknya sama siapa, si B cocoknya sama siapa, karena dia akan tahu dia yang orang melihat dari luar gaya permainan masing-masing pemain kalau disatukan seperti apa, dan itu pastinya butuh waktu, butuh proses supaya pemain ini benar-benar pasangan ini bisa padu. Dan inilah yang saya harus akui, Harry IP di pelatnas PBSI punya indera ke-6 ya, ketika dia memasangkan pasangan itu boleh dibilang cukup banyak yang berhasil, ketika misalkan Leo dipasangkan dengan Daniel, kemudian juga Pramudia dipasangkan dengan Yeremia, kemudian Bagas dengan Fikri. Ini kan tidak mudah ketika seorang pelatih ini bisa melihat, mendeteksi potensi yang dimiliki seorang pemain. Ini cocok nggak dengan si A? Ini cocok nggak dengan si B? Dan itulah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Harry IP, sehingga saat ini kita punya 6 pasangan di sektor ganda putra yang boleh dibilang punya kemampuan yang boleh dibilang merata dan terbanyak boleh dibilang di dunia saat ini, dengan kekuatan yang begitu merata ya di sektor ganda putra. Ya, Mas Farhan. Bung Daryadi. Ya. Halo. Ya, halo. Bung, itu kan dari sektor ganda putra, kita punya banyak
pasangan seperti itu. Bagaimana dengan sektor-sektor lainnya, Bung? Apakah kita masih kurang regenerasi seperti itu? Ya, memang harus diakui kalau kita bicara di pelatnas Cipayung, sektor ganda putra yang proses regenerasinya itu terbilang mulus ya. Ketika dari yang senior ke yang muda, kita tahu kan lapisan pertama kan ada Hendra Aksan, kemudian juga Fajar Rian itu masuk generasi pertama, kemudian Kevin Marcus itu masuk tiga yang senior lah katakan gitu. Sementara di bawahnya itu kan sudah nyusul ini 3 pasangan. Ada Bagas Fikri, Leo Daniel, dan juga Pramudia Yeremia. Artinya lapisan-lapisan ini proses transisinya dari senior ke junior itu sangat mulus. Ini sangat berbeda dengan di sektor lainnya, terutama di sektor ganda putri ataupun dengan ganda campuran. Saat ini justru yang boleh dibilang masih belum terlihat, bahkan kita pun masih belum terlihat memiliki pasangan yang katakanlah benar-benar membuat kita nyaman gitu loh. Katakan di sektor ganda putri saja kita masih terus mengandalkan kepada Apriani dan Siti Fadia. Kemudian juga di ganda campuran bahkan selepas Praven Melati, kemudian juga ini belum lagi ketemu pasangan yang benar-benar solid yang bisa tembus di area 5 besar dunia setelah Praven dan Melati yang berada di peringkat 4 dunia. Jadi memang tidak mudah pastinya tugas seorang pelatih di sektor ganda karena dia harus memadukan 2 pasangan yang 2 pemain punya karakter yang pastinya berbeda untuk bisa menjadi pasangan yang solid. Dan ketika satu pasangan dipadukan kan tidak harus selalu langsung berhasil. Kalau kita lihat pengalaman di ganda putri bagaimana ketika Grecia Poli kehilangan Nitya yang harus lebih dulu pensiun dan dapatlah Apriani, tapi itu pun tidak langsung mendapat Apriani. Dia harus eksperimen dulu sampai 5 nama yang mendampingi Grace sampai akhirnya dapat Apriani. Artinya eksperimennya itu harus gonta-ganti orang dulu sampai akhirnya dapat Apriani. Dan ketika Grace yang lebih dulu pensiun, Apri pun harus dicarikan pasangan dan yang didapat adalah Siti Fadia. Ya, dan ternyata memang di awal tahun kemarin, di pertengahan tahun lalu ketika dipasangkan, pasangan ini pun bisa langsung menggebrak ya, bisa langsung tampil dan ini sudah tembus di posisi 10 besar dunia. Jadi apakah 2 pasangan ataupun 2 pemain yang disatukan bisa langsung klik, itu memang relatif. Dan kita lihat apakah Kevin dan Rahmat ini juga bisa langsung klik, itu dibuktikannya nanti di lapangan setelah mereka tampil setidaknya di 3 atau 4 turnamen, itu akan dievaluasi pastinya. Halo. Halo Bung, siap Bung Daryadi. Kalau untuk dari tunggal Bung, sektor tunggal, ada tunggal putra dan tunggal putri, seperti apa tanggapan Bung Daryadi? Iya, kalau di tunggal putra saat ini justru situasinya saya harus katakan agak ngeri-ngeri sedap. Ya, saya katakan demikian. Ya, sejauh ini kan kita ketergantungan terhadap Anthony Ginting dan Jonathan Dirci demikian tinggi. Kita tidak memiliki pemain pelapis berikutnya yang siap untuk menopang mereka. Kalau kita melihat, kita tidak memiliki pemain-pemain kelahiran tahun 2000, tahun 2001, atau 2002 yang siap bersaing. Sebetulnya kemarin kita sempat melihat penampilan Christian Adinata yang lumayan menjanjikan ya, namun saat ini mengalami cedera, kita tidak tahu sampai kapan dia bisa tampil lagi. Dia pemain kelahiran 2002. Kalau kita membandingkan dengan kompetitor kita, pemain-pemain kelahiran 2001, ada di Thailand ada Kun Laput, kemudian di India ada Lakshya Sen, di Jepang ada Kodai Narauka, kemudian di Cina ada Li Qifeng. Ya kan? Ini adalah kemudian juga di Malaysia juga mereka punya pemain-pemain Ang Seyong yang umurnya juga sama. Tapi kalau dikembalikan ke Indonesia kita nggak punya. Sebetulnya kita sempat berharap ada Iksan Rumbai pemain kelahiran tahun 2000. Namun pemain ini sempat berada di posisi 8 besar dunia saat tampil di kejuaraan ataupun di Olimpiade
remaja di Buenos Aires tahun 2018. Saat itu dia sudah berada di perempat final, di 8 besar bersama Put Maput, Laksiasen, Lee Sifeng, kemudian juga Kodai Naraoka. Namun justru tenggelam dan saat ini sudah nggak ada lagi di pelatnas. Kita sempat berharap juga kepada Sabda Perkasa Belawa, pemain kelahiran 2001, namun ternyata takdir berkehendak lain. Tuhan sudah lebih dulu memanggil dia. Jadi saat ini saya belum melihat. Kalau mau lihat nanti 3-4 tahun depan, katakanlah Ginting dan Jojo katakanlah sudah semakin menurun penampilannya, di lapis berikutnya saya belum melihat ada pemain yang benar-benar siap untuk bertarung, katakanlah bersaing dengan pemain-pemain yang kelahiran 2001 ataupun 2002. Begitu pula di sektor tunggal putri, kalau kita melihat, kita kan tergantung terus terhadap Gregoria Mariska Tunjung. Saya cermati anak ini sejak tahun 2017 ketika juara di kejuaraan dunia junior tahun 2017 di Yogyakarta. Kebetulan juga saya juga yang bawakan pertandingannya, siaran waktu itu. Dan ternyata perjuangannya luar biasa panjang. Untuk bisa menembus di area 10 besar dunia, itu dia harus membutuhkan waktu dalam rentang waktu 2017 sampai 2023. 6 tahun dia butuhkan. Dengan tiap tahun dia bermain di sekitar 19 sampai 20 turnamen. Itu pun belum katakanlah dengan 6 tahun perjuangan yang dia jalanin, prestasinya baru mendapatkan gelar di turnamen Super 300 di Spain Master kemarin. Jadi belum sampai lebih tinggi 500, 750 ataupun Super 1000, masih terlalu jauh. Jadi di bawah dia, saya belum melihat pemain yang benar-benar siap untuk katakanlah bersaing dengan pemain-pemain yang muda-muda, yang seperti katakanlah dari Korea. Kita melihat bagaimana An Sayang, pemain kelahiran 2002 yang begitu matang ya. Kemudian juga di Jepang juga sudah siap. Kemudian juga pemain-pemain dari Thailand juga sudah menyiapkan pemain-pemain yang muda-muda yang sudah bersaing di level turnamen tinggi, di turnamen 500, Super 500 ke atas. Jadi di sektor tunggal ini yang saya katakan tadi, ini cukup rawan situasinya di 3-4 tahun ke depan ketika yang senior-senior ini sudah makin menurun penampilannya, sementara proses transisi dari yang senior ke junior ini kurang bisa berjalan dengan mulus, gitu kira-kira. Oke. Siap Bung Daryadi. Jadi karena hari ini diperingati sebagai Hari Bulu Tangkis Dunia, aku mau tahu dong harapan dari Mas Agripina untuk badminton, khususnya badminton Indonesia tuh seperti apa? Ya, semoga harapan saya untuk bulu tangkis Indonesia yang berprestasi tidak cuma di ganda putra aja. Jadi dari semua sektor di bulu tangkis Indonesia semuanya bisa berprestasi. Itu yang saya harapkan dari bulu tangkis Indonesia. Baik, siap Mas Agripina. Kalau dari Bung Daryadi, harapannya Bung? Ya pastinya harapannya yang baik-baiklah kita harapkan pastinya. Jadi semua sektor dan paling tidak tahun depan Olimpiade sudah di depan mata. Harapannya pastinya tradisi emas di Olimpiade tetap bisa kita pertahankan. Walaupun kalau ditanya siapa kira-kira yang bisa dapat medali emas dari sektor mana, saya sendiri masih belum bisa katakanlah harapannya dari mana, karena itu belum terlihat dari sektor mana kita berharap akan mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris nanti. Mudah-mudahan dalam waktu 1 tahun ke depan akan muncul bintang benar-benar yang membuat kita yakin yang dia akan bisa mempertahankan redaksi medali emas di Olimpiade. Amin. Juga di sektor lain, di pergu, Piala Thomas, kemudian juga kita kan hanya dapat sebentar kemarin, dan itu sudah terbang ke India sekarang. Kemudian di Piala Sudirman, sudah lama sekali kita nggak jadi juara. Sejak pertama kali digelar tahun 1989 di Jakarta, kita belum pernah lagi menang. Begitu juga di Piala Uber. Artinya banyak sekali PR yang memang harus dikerjakan oleh PBSI di segala lini, karena dan tahun ini saja kalau kita melihat prestasi yang didapat ini kan masih terbilang minim ya, dari 15 turnamen yang sudah berjalan di agenda tahun 2023 ini. Kita baru dapat gelar itu boleh dibilang di sektor ganda putra kita baru dapat 4,
2 didapat dari Fajar Rian di Malaysia Open dan di All England, kemudian Leo Daniel yang dapat di Indonesia Master dan di Thailand Master, kemudian di tunggal putra yang gelarnya kan baru didapat oleh Jonathan Christie, kemudian juga Anthony Ginting di Singapura kemarin, Jonathan di Indonesia Master, dan Chico kemarin juga juara di Taipei Open Super 300. Dan di tunggal putri, Grego dapat di Super 300. Sementara di sektor lainnya, di ganda putri dan ganda campuran, ini yang masih kita belum mendapatkan gelar. Mudah-mudahan di 2 sektor ini bisa mengejar di 3 sektor lainnya. Jangan sampai kosong sepanjang tahun ini, karena ini sudah berjalan 1 semester di musim 2023 ini. Baik, Bung Daryadi. Bung Daryadi, Mas Agripina, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol bareng Sport 7. Udah meluangkan waktunya juga, terima kasih ya Bung Daryadi dan Mas Agripina. Sama-sama, Mas Agri juga salam buat ayah ya, buat Pak Sigit. Bung Daryadi, nanti disampaikan salam. Ya. Oke, terima Sukses kasih. terus Bung Daryadi, Sukses terus. Mas Agripina. Terima kasih. Waalaikumsalam. Itu dia Oke. ngobrol bareng Bung Daryadi dan Mas Agripina. Iya. Karena memang semua sektor-sektor masih berpeluang untuk menuju Olimpiade 2024, tapi memang harus ditingkatkan lagi supaya makin fix lah. Dan kita juga tadi jadi tahu ya, ternyata untuk memilih pasangan ganda itu tidak bisa sembarang. Betul. Butuh chemistry, butuh chemistry luar maupun dalam lapangan, dan Betul, juga dari pelatih juga meraciknya itu butuh dengan eksperimen-eksperimen yang itu juga tidak itu butuh waktu yang panjang. Betul. Tidak instan. Ya, semua tidak instan ya. Yap. Nah, ngobrol sama pengamat udah, ngobrol sama mantan atlet udah, dan sekarang kurang lengkap kalau misalkan kita nggak ngobrol bareng atlet yang masih aktif di Pelatnas. Oke, kita sekarang udah terhubung ya Fajar? Ya, dengan sudah ada Bagas Maulana dan Sohibul Fikri. Halo. Bakri. Halo Kak. Halo. Lagi di mana? Lagi di asrama aja. Oh, di asrama. Kesibukannya apa hari ini? Seperti biasa, cuma latihan aja. Kalau misalkan lagi liburan kompetisi itu, biasanya tuh kalian memang terus latihan atau ada waktu untuk bisa kumpul-kumpul keluarga atau liburan? Dan kalaupun ada, itu apa bisa dikasih waktunya itu berapa lama sih? Bagas dulu deh yang jawab. Iya, Bagas dulu boleh? Paling libur cuma kita Sabtu sama Minggu liburnya. Ya paling kita cuma ada waktu buat keluarga sama yang lain lah. Itu pun cuma sebentar aja. Dan Senin ini kan sudah mulai latihan lagi. Oh, jadi terus-terusan ya ininya, Iya. latihannya. Oh, kalau dari Sohibul Fikri sendiri? Fikri? Iya, kurang lebih sama, dari Senin sampai Sabtu pagi kita latihan. Paling liburnya dari mulai Sabtu siang sampai Minggu sore. Karena Minggu sore harus sudah masuk asrama lagi. Oh, oke. Walaupun lagi libur turnamen, kayak sekarang kan nggak ikut Iya. Kanada Open, Iya. tetap latihan gitu ya. Iya betul. Dengan Tetap keluarga latihan. komunikasi, video call, telepon. Palingan cuma telepon aja. Kalau saya kan rumahnya dekat sama Cipayung, dianya bisa pulang sebentar. Kalau Fikri? Kalau saya berhubung rumahnya jauh di Bandung, jadi lewat melalui HP aja bisa video call. Kadang kalau ini orang tua juga suka datang ke Jakarta ke sini. Oh, Oh, baik. baik. Nah, Kalau di asrama bisa akses sosial media kah? Bisa. Bisa. jadi tidak ada larangan ya untuk bersosial media juga ya? Tidak dilarang. Oke. Nah, tadi kita kan udah ngobrol nih bareng sama Bung Daryadi, sama Mas Agripina juga mengenai pasangan ganda. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, kalian ini memang dari awal memang memilih untuk
jadi pasangan ganda kah? Atau ada keinginan untuk single? Pertamanya kita basicnya dari single dulu ya. Oh, oke. Yang sebelum tadi Kak Agripina ngomong, kita semua basicnya dari single dulu, dan nanti pelatih yang juga menilai kitanya gimana, habis itu baru pelatih yang mencocokkan partnernya. Fikri pun juga sama berarti ya, memang semua tuh dari single dulu ya? Iya betul, dari kecil memang basicnya dilatihnya single dulu kayaknya semuanya. Cuman setelah beranjak dewasa dilihat prestasinya dan cocok pola permainannya mungkin lebih cocok di ganda, jadi pelatih menyarankan untuk bermain di ganda. Oh, tapi kalian ada kesempatan nggak untuk bisa memilih kayak saya pengen di sektor single gitu, atau bagaimana, atau memang kalian mengikuti arahan dari pelatih saja? Ya kalau saya ngikutin arah pelatih saja. Oke. Kalau Fikri? Ya dulu dikasih kesempatan dulu kan main single dan main ganda, dan memang prestasinya lebih maju di ganda. Jadi saya pun mengikuti anjuran pelatih karena prestasinya lebih bagus di ganda, jadi untuk fokus di ganda aja. Jadi memang seperti yang Bung Darya dibilang juga ya, arahan pelatih itu memang terbukti benar ya. Karena yang sudah lebih berpengalaman kayak gitu. Iya. Pertama kali Bagas sama Fikri berpasangan gimana ceritanya? Pertama saya kan sebelum masuk pelatnas itu partner Kak Kristanto. Fikri ketawa-ketawa kayak ada cerita lucu ya? Pertama saya partner Calvin Kristanto, habis itu saya sama Calvin Kristanto itu cuma bertahan 1 tahun, dan partner saya yang itu di Degra, dan habis itu saya dicariin pasangan, sama dicari dulu mau partner siapa, habis itu pelatih ngomong katanya ada pemain depan katanya dari Bandung, katanya ini bagus nih katanya, yaudah saya coba dulu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang masih terus partner sama dia. Kalau Fikri? Iya, jadi dulu saya sempat nggak di pelatnas waktu itu, cuman main persiapan Asia Junior dan World Junior. Nah setelah itu saya dipulangkan kembali ke Bandung. Pas akhir tahun ditelepon, dikabari kalau mau nggak main masuk lagi pelatnas, dipartnerin sama Bagas. Ya saya bilang mau. Jadi setelah itu saya berangkat ke pelatnas, latihan dicoba dulu, dan akhirnya ya bisa cocok sampai sekarang. Oh, oke. Menyatukan chemistry-nya kayak gimana tuh? Tadi kan sempat bahas soal chemistry. Kalau Bakri sendiri menyatukan chemistry-nya gimana? Apakah dekat di dalam dan di luar lapangan juga, atau hanya di dalam, atau seperti apa? Ya kita untuk melatih chemistry-nya dari dalam dan di luar. Harus sering bercanda lah. Jadi memang ya membangun chemistry itu benar-benar penting ya. Kalau misalkan gak ada chemistry, seperti yang dibilang sama Mas Agripina juga, kalau misalkan kita tidak dekat komunikasinya, itu juga pasti bakal menghambat suasana juga. Iya, dan juga kalau misalkan kita main terus kita nggak sinkron tuh jadi sulit sendiri juga ya ternyata, Fajar. Dan tidak semudah itu juga ternyata ya. Memang kalau aku lihat sendiri juga kok kayaknya enak ya kalau ngeliat tuh pasangan ganda tuh kayak benar-benar mereka udah tahu posisinya masing, udah klop. Padahal prosesnya itu ternyata prosesnya tuh panjang sekali ya. Dan emang kalau misalkan aku lihat sendiri, kalau dari pasangan ganda itu benar-benar yang mudah gitu, karena ada 2 orang dalam lapangan itu. Tapi ternyata itu justru part yang paling sulitnya dibandingkan tunggal. Karena kalau tunggal kita nguasain lapangan sendiri, sedangkan kalau ganda kita harus tahu, harus berbagi, terus paham juga komunikasinya dengan pasangan di lapangan seperti itu. Nah,
Untuk Bagas sama Fikri juga aku pengen tahu dong awal mulanya pengen jadi pebulu tangkis, apa itu dari hobi atau dari orang tua kah mungkin? Ya, sebenarnya hobi nggak termasuk gimana ya. Saya pertama diajak sama orang tua sih, main di lapangan terbuka. Awalnya saya cuma diajakin buat coba-coba main badminton sama bapak-bapak. Oh gitu. Habis itu saya disuruh latihan sendiri sama bapak saya. Nah, habis itu saya tertarik juga tuh latihan badminton sama bapak saya, latihan-latihan. Habis itu masuk klub. Oke. Dicobalah masuk klub kecil dulu, dan habis itu ya potensinya bagus, dilihat sama pelatih. Habis itu saya pindah klub lagi yang lebih tinggi, dan habis itu saya masuk ke PB Jarum. Oh, kalau Fikri awalnya gimana tuh? Apa sama juga seperti Bagas? Saya kebetulan terlahir dari keluarga yang suka bulu tangkis. Ayah saya juga pelatih bulu tangkis, kakak saya juga dulu sempat atlet bulu tangkis, sempat seleksi juga di pelatnas tapi nggak keterima. Jadi memang dari kecil lingkungannya udah bulu tangkis, sudah dikenalin. Jadi iya, dan berhubung ayah saya pelatih ya, jadi dulu nggak disuruh main bulu tangkis, cuman kayaknya ayah saya punya caranya tersendiri, jadi saya suka bulu tangkis gitu. Akhirnya lebih fokus lagi. Tuh, memang sudah dari awal dijejeli bulu tangkis lah gitu ya. Tadi seperti Mas Agripina bilang juga udah mendarah daging. Betul, ya, udah mendarah daging. Nah, setelah ini sudah terhubung ada Daniel Martin. Daniel? Halo Daniel. Halo Kak. Halo. Boleh nyalain kameranya? Oke, halo. Wah, Daniel lagi di mana nih Daniel? Halo Daniel, lagi di mana nih? Lagi di jalan mobil. Oh, iya. Lagi di mobil. Oh, lagi ada acara bulu tangkis. Iya, ada acara. Daniel, di sini ada Bakri juga. Terima kasih sebelumnya udah menyempatkan join di Pojok Sport 7 hari ini, Daniel. Ya, terima kasih. Daniel, tadi kita udah ngobrol sama Bakri. Nah, sekarang kita tanya Daniel nih soal chemistry, seperti itu Daniel. Kalau Daniel dengan Leo menyatukan chemistry di lapangan seperti apa? Apakah dibawa keluar juga atau hanya di dalam lapangan seperti itu? Kalau saya sama Leo nyatuin chemistry-nya nggak ada sih kayaknya ya. Udah natural aja kayak. Udah klop aja ya. Udah sama-sama tahu gitu ya. Iya, udah sama-sama dari kecil juga kan, dari klub PB Jarum sama Leo. Iya. Awal mula dipasangin sama Leo gimana ceritanya Daniel? Awal mulanya tuh dari PB Jarum ya. Di 2017 sih mulai dipasangin. 2017 sudah sama Leo ya? Iya, udah sama Leo. Berarti sudah 6 tahun bareng sama Leo. Nah, iya, awal mulanya memang udah kepengen jadi pemain badminton kah cita-citanya atau gimana? Kalau tadi kan Fikri memang dari keluarga penyuka badminton, kemudian kalau Bagas diajak orang tuanya seperti itu. Apakah kalau Daniel seperti apa? Kalau saya sih dulu pengennya jadi pemain bola sih. Wah. Kenapa jadi pemain bulu tangkis dunia nih akhirnya? Ini berbeda ini. Iya, betul. Iya, dulu soalnya kalau main bola nggak dibolehin sama papa. Oh. Karena? Papa soalnya dulu sering main badminton juga, tapi cuman main-main biasa aja. Iya. Oh. Tapi di sini kita ngeliat juga ya, Daniel ini walaupun dia punya hobi yang beda, tapi dia punya kemampuan di badminton ya. Oke, terus Daniel, sorry. Ya, jadi dulu kalau beli sepatu bola atau baju bola pasti dibuang sama papa pasti. Waduh. Kalau mau diumpetin gitu. Iya. Kenapa memang Daniel? Iya. Ya, kalau kata papa sih rentan cedera kalau jadi pemain bola.
Jadi ya akhirnya main badminton aja deh. Kalau dari Bagas sama Fikri ada hobi lain kah sama seperti Daniel? Atau memang hobinya bulu tangkis? Hobi apa ya? Badminton aja lah. Oh, Gak ada hobi lain saya. Oke. Kalau Fikri? Kalau saya hobi sepak bola juga sebetulnya. Wih, Waktu itu mantap. juga sering main bola juga sama Daniel. Oh, gitu. Iya. Daniel, sampai sekarang masih suka main bola atau diem-diem gitu biar nggak ketahuan orang tua? Sekarang sih main bola sama Fikri aja. Jadi kalau diomelin bisa nyalahin Fikri. ya? Nah, tadi kan Bakri sempat bilang bisa akses sosial media gitu ya di asrama. Nah ini kan netizen Indonesia kan cukup apa ya, tweet-tweetnya Iya, cukup. Apa ya, bikin emosi ya. Nah, kalau dari Bakri kemudian Daniel misal lagi kalah atau underperform, pasti kan kayak kolom komentarnya tuh diserang lah ibaratnya sama netizen Indonesia. Nah, itu menanggapinya seperti apa? Apakah terpengaruh atau ya udah biarin aja seperti itu? Dari Ya, Bagas dulu, dari Bagas. Iya, kalau dari saya, sehabis kita bermain badminton, apalagi kalau kita kalah, posisi kalah, ya saya pribadi mending tidak usah main dulu. Sakit hati sih komen-komenannya. Ya untuk netizen Indonesia denger ya. Jadinya ya jadinya kita mending lebih baik tidak main sosial media daripada kita lihat lebih sakit hati lagi. Iya. Kalau Fikri? Ya kalau sekarang sih kayak udah biasa aja, udah tahu polanya sih. Kalau lagi menang ya biasanya disanjung-sanjung, kalau lagi kalah ya udah biasa kena bully kayak gitu. Jadi udah biasa aja sih. Kadang kalau lagi kalah suka matiin dulu notif IG-nya aja. Okay. Cuman kadang kasihan juga, orang tua saya kan suka main Instagram juga tuh, kadang Betul. suka lihat juga, kasihan. Itu aja sih. Kalau saya pribadi sih nggak apa-apa karena udah biasa. Dari orang tua gimana tanggapannya? Apakah orang tua komen... cuman nelpon aja, tetap semangat aja, jangan dengerin omongan itu, kan udah biasa kayak gitu. Nanti juga kalau lagi menang juga bagus lagi katanya. Betul. Kalau Daniel, gimana menanggapi netizen Indonesia? Kalau saya hampir sama kayak Bagas Fikri ya. Jadi kalau lagi kalah ya mungkin main sosial medianya di stop dulu atau gimana biar nggak ganggu konsentrasi. Betul. Apa biar nggak terlalu mikirin aja sih. Jadi. Tapi pernah nggak ngebalesin komentar-komentar netizen gitu, saking keselnya jadi nggak tertahan gitu, dibalas, di komen gitu, pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Bakri ketawa-ketawa, kayaknya punya nih ya? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Kalau di komen mereka malah lebih seneng nantinya. Iya, benar. Itu jawaban, itu benar-benar bijak ya. Betul. Karena kadang juga ada yang nyari perhatian gitu ya. Iya. Semakin dibalas, semakin senang tuh dia ditanggapi. Betul. Abis ini kita ada trivia nih. Oke. Kita punya trivia untuk Bagas, Fikri, sama Daniel. Jadi kita punya 3 pertanyaan. Tolong dijawab dengan cepat. Jadi kita mulai aja ya. Pertanyaan yang pertama, shuttlecock terbuat dari bulu angsa bagian sayap. Sayap sebelah mana? Sayap kanan atau sayap kiri? Ada yang tahu? Dua-duanya. Dari Bagas dulu, Bagas dulu. apa? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau Fikri? Kanan, lebih bagus kanan. Oke, kanan. Kalau Daniel? Kiri deh. Kenapa? Biar ada yang menang aja. Oke. Jadi jawabannya itu adalah sayap kiri. Jadi ini ada fakta menarik. Jadi Daniel yang benar.
Jadi shuttlecock itu menggunakan 16 helai bulu angsa. Bulu-bulu ini biasanya berasal dari sayap kiri angsa agar berputar arah sesuai arah jarum jam saat di smash. Apabila menggunakan bulu dari sayap kanan angsa, saat di smash, kok akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam dan akan membingungkan pemain bulu tangkis. Itu dia Jadi beneran menang faktanya. ya Daniel ya? Jadi Daniel 1, Bagas 0, Fikri 0 ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Rekor durasi pertandingan badminton tercepat berapa lama? Dari Fikri dulu. Tercepat. 20 menit. Berapa? 20 menit. 20 menit. Fikri oke. 20 menit. Daniel? 15. Daniel 15 15. 20, 15. 20, 15 kalau Bagas? 6 menit. 6 menit. 6 menit. Jawabannya adalah 6 menit. Wow, Betul Bagas. keren. Oh tahu Bagas? Googling ya? Searching dulu. Searching dulu nih. Oh iya benar, kesempatan ya, benar. Ya jadi rekor durasi pertandingan badminton tercepat itu durasinya 6 menit. Itu pertandingan antara Rak Kyung Min dari Korea Selatan melawan Julia Man dari Inggris. Skornya itu 11-2 dan 11-1. Itu di Piala Uber 96 di Hong Kong. Nah, jadi Daniel 1, Bagas 1, tinggal Fikri doang nih. Ayo Fikri, Nah pasti bisa. ini pertanyaan terakhir harus dijawab dengan cepat ya. Jadi nanti boleh tunjuk tangan gitu ya. Tolong dijawab ya. Siap nih? Pertanyaan terakhir. Siap. Siapa pasangan ganda putra juara All England 2022? Fajri. Daniel, Fajri, kalau Bagas. Bagas Fikri. Daniel. Wah, Daniel parah nih Daniel ya. Daniel. Jadi jawabannya 2022 Bagas ya? sama Fikri. Jadi saya sendiri gitu ya. Akhirnya ya, skornya 1-1 semua imbang. Nah ini terakhir untuk Bakri dan Daniel. Harapannya di Hari Bulu Tangkis Dunia ini untuk dunia badminton, khususnya badminton Indonesia. Dari Bagas dulu deh. Ya, kalau saya berharap semoga pemain bulu tangkis Indonesia bisa juara, bisa mengharumkan nama Indonesia di seluruh dunia. Oke, kalau Fikri? Semoga badminton Indonesia kedepannya lebih baik lagi dan bisa lebih berprestasi lagi, mendapatkan lebih banyak gelar lagi dari sebelum-sebelumnya. Amin. Terakhir Daniel. Ya kalau dari saya semoga badminton Indonesia bisa konsisten mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia lah. Oke, itu dia baik. harapan dari atlet-atlet ganda Indonesia. Iya, dari kita sendiri pun juga berharap yang terbaik bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia juga, apalagi di Olimpiade Paris nanti, mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bagas, Fikri, Daniel. Terima kasih waktunya. Terima kasih Mas Kak. Daniel, hati-hati di jalan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Oke, sahabat Sport 7, seru banget ya. Kita udah main trivia, dapat juga ngobrol sama obrolan atlet, dagingnya. Betul. Iya. Semuanya daging. Semuanya daging ya, nggak ada tulang di sini. Betul. Oke, nah tadi di awal kita udah sempat menyinggung tentang kuis. Gimana tuh Fajar caranya buat sahabat Sport 7 untuk mengikuti kuis berhadiah itu? Oke, jadi saya ulang pertanyaannya. Tanggal berapa disahkannya Hari Bulu Tangkis Indonesia? Jawabnya di kolom komentar postingan terakhir Sport 7 dengan hashtag #Sport7_Hari Bulu Tangkis Dunia. Itu dia. Silakan dijawab, ada hadiah menarik dari Fly Power Official, Rumah Fly Power ID, dan dari Haryanto _RB. Yes. Oke. Itu saja. Gimana Alexa? Kita
mendapatkan informasi yang sangat berkualitas juga. Kita juga dapat fun-funnya juga ya, dan terlebih kita juga bisa bertemu atlet-atlet ya yang memang lagi ya, di latihan terus ya. Betul. Ternyata memang atlet-atlet di lapangan cukup serius, tapi kalau lagi ngobrol gini seru juga ya. Dan ternyata dia juga punya hobi-hobi lain selain bulu tangkis juga. Olahraganya tidak cuma bulu tangkis kayak gitu. Terima kasih untuk sahabat Sport 7 yang udah menyaksikan live Instagram Sport 7 bersama saya Alka Safira. Saya Muhammad Rahadian Fajar. Jangan lupa tonton terus Sport 7. Sport 7. Bye. Bye.